declare the Asian African Conference open. Bismillah. Godspeed. Selamat pagi pemirsa Indonesia, dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan live event Nations in Solidarity 60 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika bersama saya Andini Effendi, dan kami sebentar lagi akan menyaksikan detik-detik jalannya para pemimpin negara Asia Afrika, di mana ada sudah 22 pemimpin negara yang berada di Bandung ini akan melakukan historical walk atau perjalanan bersejarah ini dari Hotel Savoy Homan menuju Gedung Merdeka yang ada di belakang saya. Mungkin Anda bisa lihat saat ini sudah areanya sudah steril, bahkan dari sejak tadi malam itu sudah tidak boleh dilewati karena memang banyak sekali pemimpin negara yang sudah datang dari tadi malam maupun yang datang tiba pada pagi hari ini. Nah, yang Anda lihat ini adalah para pemimpin negara yang tiba pada pagi hari tadi. Di antaranya yang langsung menuju ke Bandung melalui pesawat pribadi itu ada dari Myanmar, kemudian dari Malaysia PM Najib Razak, kemudian juga Presiden Xi Jinping, dari Wakil Presiden Angola, Perdana Menteri Vietnam, dan juga masih banyak beberapa negara lainnya. Dan sementara untuk Xi Jinping sebenarnya sudah sampai dari sejak tadi malam dan sudah bermalam bahkan di Bandung. Sayang sekali memang banyak kepala negara yang tidak mengikuti jalannya historical walk ini dan hanya sampai di Jakarta saja, seperti misalnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kemudian juga Raja Yordania Abdullah II, dan juga ada satu lagi, ada Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah yang tidak mengikuti acara di Bandung ini. Nanti yang Anda akan saksikan di sini memang lebih ke seremonial nostalgia 60 tahun yang lalu di mana para pemimpin negara ini berkumpul, dan pada saat itu kalau dikatakan Soekarno adalah the greatest kalau dari the greatest intercontinental meeting of colored peoples in the history of mankind. Jadi saat pertama kalinya pertemuan orang-orang kulit berwarna, karena pada tahun 55 itu didominasi oleh hegemoni Barat pada saat itu ya, baik itu dari Amerika Serikat maupun dari Eropa. Dan pada saat itu negara-negara Asia Afrika mereka menyatukan kekuatannya, atau the third world, mereka menyatukan kekuatannya bersama-sama dan menamakan dirinya Konferensi Asia Afrika. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya setelah tahun 55 ada pertemuan lagi, yaitu pada perayaan tahun 2005 KAA ke-50. Pada saat itu Presiden Yudhoyono menjadi hostnya, dan juga banyak sekali kepala negara yang hadir pada saat itu dan berhasil membawa beberapa kepala negara inti ke Bandung. Di antaranya dari Presiden China atau Tiongkok Hu Jintao, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, kemudian Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan juga ada Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa Sekjen PBB Kofi Annan pada saat itu. Kalau Sekjen PBB yang saat ini Ban Ki-moon tidak hadir sayangnya di KAA tahun 60. Dan ini juga merupakan meskipun tidak ada misalnya dari Jepang, kemudian juga dari Sekjen PBB tidak ada, dan India Narendra Modi juga tidak hadir di sini, tapi masih bisa dikatakan masih merupakan suatu event yang atraktif bagi negara-negara Afrika, karena misalnya dari Presiden Zimbabwe Robert Mugabe juga hadir di sini, kemudian juga ada beberapa negara Afrika lain seperti Raja Swaziland juga ada di sini, dan nantinya mereka saat ini pemirsa berada di dalam Hotel Savoy Homan. Mereka diterima oleh Presiden Joko Widodo, mengadakan sarapan bersama, dan nantinya akan berjalan ke Gedung Merdeka, dan sejumlah prosesi peringatan akan dilakukan di dalamnya. Antara lain ini akan ada sambutan dari Presiden Joko Widodo, kemudian diikuti sambutan dari beberapa perwakilan negara-negara Asia dan Afrika. Kemudian mereka secara simbolis akan menandatangani Bandung Message. Ada 3 dokumen di sini yang ditandatangani, yaitu Pesan Bandung berisi tentang demokrasi dan juga tentang hak asasi manusia. Yang kedua, deklarasi untuk memperkuat Asia Afrika, dan yang ketiga untuk
membantu kemerdekaan Palestina. Ini juga merupakan salah satu isu yang krusial karena juga dibahas oleh Presiden Jokowi pada pidato pembukanya di Jakarta Convention Center 2 hari yang lalu, di mana negara-negara Asia Afrika harus mendukung kemerdekaan dari Palestina. Dan kita lihat apakah memang akan ada solusi yang real atau rekomendasi yang bisa diaplikasikan nantinya untuk konflik di Palestina itu sendiri. Dan yang kedua yang juga terpenting adalah jangan sampai New Strategic Partnership Agreement antara negara-negara Asia Afrika yang lahir pada tahun 2005 itu hanya menjadi wacana saja. Pada tahun 2005 lahirlah perjanjian itu antara negara-negara Asia dan Afrika, tapi karena banyak perbedaan common ground, jadi tidak berjalan. Dan diharapkan dengan pertemuan yang ada di Jakarta dan Bandung ini tahun 2015 akan kembali bangkit perjanjian tersebut dan lebih real, mungkin lebih perjanjian soal investasi antara negara-negara Asia dan Afrika, karena bagi negara-negara Asia seperti dinyatakan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, negara-negara Asia kurang melihat Afrika sebagai potensi, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum di mana Asia bisa melihat Afrika sebagai suatu potensi yang bisa diajak kerjasama secara ekonomi. Dan kita lihat ini saat ini masih dilakukan pertemuan. Ini kalau tidak salah ini berada di dalam, saya tidak terlalu melihat. Oke, ini berada di dalam gedung Merdeka. Dan kami pemirsa juga memiliki beberapa rekan-rekan yang tersebar di Bandung ini, seperti ada Yohana Margareta, kemudian juga ada Marcelina Gita yang ada di Jalan Oto Iskandarinata. Nanti Anda akan melihat karena Bandung berubah sekali menjadi kota yang cukup cantik untuk menarik para wisatawan dan juga para delegasi yang hadir di kota ini. Dan juga ada Putri Ayuning Tias yang berada di Studio Kedoya. Silakan Putri. Baik, terima kasih Andini Effendi. Kami nanti akan kembali ke Bandung dan nanti juga kami akan hadirkan beberapa narasumber langsung di studio. Tapi sekarang kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di live event Nations in Solidarity. Konferensi Asia Afrika memasuki hari kedua sidang pleno di JCC Jakarta. Tiap-tiap negara akan menutup acara dengan implementasi hasil negara masing-masing. Sementara di Bandung, Jawa Barat, untuk menyambut agenda Historical Walk, wilayah ring 1 ini rencananya akan disterilkan. Kita akan langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat, bergabung dengan Marcelina Gita di sana yang memantau kondisi terkini. Marcelina, seperti apa rencana nanti pensterilan wilayah ring 1 di sana? Iya, benar sekali bahwa hari ini tepat tanggal 23 April sore hari nanti wilayah ring 1 mulai dari sepanjang Jalan Asia Afrika hingga menuju ke Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung akan disterilkan sehingga tidak boleh lagi ada kendaraan maupun juga warga yang berada khusus di wilayah ring 1 ini. Bahkan pagi hari ini sejak pukul 6 pagi hari tadi wilayah ring 1 ini sudah ditutup karena akan dilakukan kembali gladi bersih. Gladi bersih ini sebagai langkah finalisasi akhir untuk menuju ke puncak Konferensi Asia Afrika esok hari, karena esok hari ini pada pukul 7 pagi hari para delegasi sudah tiba di Kota Bandung berangkat dari Jakarta, khususnya dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan untuk di sekitar wilayah ring 1 ini pengamanan juga sudah sangat diperketat, khususnya lagi di Gedung Merdeka ini juga dijaga oleh Pas Pamres, kemudian juga di bagian atau wilayah lainnya bahkan menuju ke ring 2 pun juga sudah dijaga oleh Pas Pamres, kemudian juga ada dari TNI Polri, Polda Jawa Barat beserta juga dengan Polres Kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya gladi bersih hari ini akan dilakukan hingga pukul 3 sore hari nanti. Kemudian juga jalur di wilayah ring 1 ini akan dibuka kembali hingga pukul 4 dan pensterilan khusus hingga besok hari ini akan dilakukan pada pukul 4 sore hari nanti. Iqbal. Ya, kemudian bagaimana rute yang nantinya akan dilewati oleh delegasi esok hari, Gita? Ya, tentunya untuk rute para delegasi, besok rencananya para delegasi kepala-kepala negara ini akan datang ke Kota Bandung, khususnya pada pukul 7 pagi hari, tepat. Titik kedatangan para delegasi ini adalah dari Bandara Hussein Sastranegara, kemudian akan mengarah ke Jalan Pajajaran, kemudian bergeser lagi ke Merdeka, dan nanti akan
tiba khususnya di Jalan Asia Afrika. Kemudian setelah dari Jalan Asia Afrika akan melanjutkan kembali ini ke Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung dan akan berakhir ke Gedung Pakuan, di mana Gedung Pakuan nantinya akan menjadi tempat jamuan makan siang, baik itu para delegasi kemudian juga dengan pemerintah Kota Bandung. Dan setelah dari Gedung Pakuan, maka nantinya para delegasi akan kembali lagi menuju ke Bandara Hussein Sastra Negara untuk kembali ada beberapa delegasi yang menggunakan jalur darat maupun juga jalur udara. Demikian Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, Marcelina kita dari Bandung.